تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا، امين يا رب العالمين. انا اقول لكم جميعا اخوتي واخواني الفضلاء، انا ucapkan kepada antum semua ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah di malam yang pertama ini, di pekan ini kita masih bisa bertemu kembali. Tentunya ini semua tidak terlepas ya karena sebab rahmat, nikmat dan pertolongan dari Allah SWT kita bisa untuk bertemu kembali ya dalam rangka mempelajari bahasa Arab. Kemudian salawat beriringkan salam tak lupa kita ucapkan, kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga salawat beriringkan salam ini senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang mereka berpegang teguh kepada ajaran beliau, mengamalkannya hingga yaumul qiyamah. Baik, ayyuhal ikhwah, adapun untuk materi kita pada malam hari ini, sebagaimana yang sudah ana share di grup ya, insyaallah taala kita akan melanjutkan materi kita pekan kemarin. Yang mana pekan kemarin itu kita sudah menyelesaikan untuk al-hiwarul awal dan begitu pula untuk al-hiwarus tsani dari materi al-amalu. Nah, insyaallah taala di pekan ini ya, di pertemuan ini, pertemuan pertama maksud ana, kita akan melanjutkan apa yang sudah kita berhenti darinya, yang mana insyaallah taala di malam ini kita akan membahas tentang al-hiwar as-salis ya, dialog atau percakapan yang ketiga dari materi al-amalu. Jadi kalau berbicara mengenai pembelajaran atau dialog, maka ini adalah al-hiwarul akhir. Ini adalah dialog terakhir kita. Habis itu insya Allah Ta'ala kita akan mampir ya sebentar di latihan-latihan dari materi al-amal. Kemudian nanti kita akan membahas kosakata-kosakata. Habis itu baru kita ujian selama 3 hari berturut-turut. Habis itu insya Allah Ta'ala antum sudah menyelesaikan untuk jilid 1A, yang mana nanti secara otomatis akan lanjut ke jilid 1B bila berkenan. Nah, baik ayuhal ikhwah, itu saja untuk mukaddimahnya. Anda rasa cukup panjang ya, dan kita akan mulai saja insya Allah Ta'ala. Anda akan mulai dari Al-Ustadz Rusman. Al-Ustadz Rusman, kaifa haluka fi hadhihi al-lailah ya Al-Ustadz Rusman? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Masya Allah. Wa kaifa haluka anta? Ana alhamdulillah kama tara, ana bi khair alhamdulillah. Wa anta ya Al-Ustadz Mulyadi, Afwan Ustaz. limadha? Bi khairin. Oh, ana bi khairin walhamdulillah Ustaz. Kaifa haluka? Wa ana alhamdulillah bi khair. Naam. Tadi Ustadz Rusman mau ngomong apa? Ini ada suara Ustaz. Biasa acara Oh, ada pembicaraan. acara. Jadi maaf mengganggu kalau sampai tembus ya. Naam, la ba'sa ya Afwan Ustaz. Ustadz Rusman. Ya, insya Allah masih jelas, suara itu masih jelas insya Allah. Naam. Baik, ba'dahu selanjutnya Al-Ustadz Burhan. Kaifa haluk ya Al-Ustadz Burhan? بخير. وكيف حالك أنت يا أستاذ؟ Wa ana alhamdulillahi bi khair ya Ustadz Burhan. Kaifa halu usratika? بخير. جميل. وأنت يا أستاذ لوكي كيف حالك؟ الحمد لله بخير. نعم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أيها الإخوة. Sekarang kita langsung masuk ke materi kita sebagaimana yang tadi sudah Ana sampaikan ya. Al-hiwarus salis ya, tentunya masih di materi al-amalu. Al-hiwarus salis, unzur wastami wa'id. هذا الحوار أيها الإخوة الحوار بين مريم وزينب.
استمعوا جيدا. أنا سأقرأ لكم هذا الحوار. أنا مدرسة. ما مهنتك؟ أنا مدرسة أيضا. في أي مرحلة تدرسين؟ أدرس في المرحلة الابتدائية. وفي أي مرحلة تدرسين أنت؟ أدرس في المرحلة المتوسطة. هل لك أطفال؟ نعم، لي أطفال. كم طفلا لك؟ لي 5 أطفال. هل تحبين عملك؟ نعم، أحب عملي. وأنا أحب عملي أيضا. طيب أنا أكرر، أنا ulangi sekali lagi. أنا مدرسة. ما مهنتك؟ أنا مدرسة أيضا. في أي مرحلة تدرسين؟ أدرس في المرحلة الابتدائية. وفي أي مرحلة تدرسين أنت؟ أدرس في المرحلة المتوسطة. هل لك أطفال؟ نعم، لي أطفال. كم طفلا لك؟ لي 5 أطفال. هل تحبين عملك؟ نعم، أحب عملي. وأنا أحب عملي أيضا. نعم. هذا الحوار أيها الإخوة سهل جدا. Ya, dialog ini sangat mudah. Ya. Ana tidak mendapati ada kosakata-kosakata yang baru di sini. Mungkin ada satu dua, namun secara umum insya Allah Taala sudah kita pelajari semuanya. Nah, ala kulli hal, ya, bagaimanapun, Ana akan tetap menjelaskan. Semoga melalui penjelasan ini ada satu dua hal yang bisa antum petik dalam faedahnya. Baik. Di sini ikhwan, sebagaimana tadi sudah Ana katakan, ya, dialog atau al-hiwaru baina Maryam wa Zainab. Nah, nampaknya sebelumnya mereka belum kenalan ini. Nah, di sini Maryam memulai al-hiwar. Dia bilang, "Ana mudarrisah." Ini ana mudarrisatun. Fahimtum hadza? Insyaallah paham ya. Ma mihnatuki. Nah, sebelum-sebelumnya di dialog fil hiwaril awal wa fi al hiwar tsani, ya, di dialog yang pertama dan dialog yang kedua, kita sudah mempelajari kalau salah satu ungkapan ketika kita ingin bertanya kepada orang tentang pekerjaan dia, kita katakan madza ta'mal, ya kan? Madza ta'mal? Apa pekerjaanmu? Ya, itu salah satu ungkapan kalau kita ingin bertanya tentang profesi atau pekerjaan seseorang. Namun ikhwan, harus kita garis bawahi bahwasanya ungkapan madza ta'mal itu sifatnya umum. Ya, madza ta'mal itu sifatnya umum yang mana terkadang orang kalau kita tanya madza ta'mal, dia jawabannya ana ajlis, saya sedang duduk ini, atau ana aqra'ul Quran, saya sedang membaca Al-Quran. Karena kita bertanya tentang apa yang sedang kamu lakukan, seakan-akan itu yang mereka pahami. Nah, ada salah satu ungkapan, kalau kita ingin bertanya kepada orang tentang pekerjaan dia, maka orang tidak akan salah paham. Apa itu? Ma mihnatuka atau ma mihnatuki. Tergantung domir atau kata gantinya ya. Itu bisa antum modifikasi, bisa antum ganti. Ma mihnatuki, apa profesimu? Kata Maryam. Nah, apa pekerjaanmu, apa profesimu? Maka kata Zainab, ana mudarrisatun aydan. Fahimtum hadza insyaallah. Paham ya? Nah, ana tidak akan menjelaskan ikhwan yang sudah ana jelaskan ya karena ini ungkapannya sahlun insyaallah. Baik. Karena merasa sama-sama mudarrisah, di sini Maryam nyambung ini berarti kalau dia ngomong. Makanya dia bilang di sini fi ayyi marhalati tudarrisin, kalau kita terjemahkan berkata di apa tingkatan, di apa tingkatan, kan nggak nyambung, maka kita sesuaikan di tingkatan apa. Marhalah itu tingkatan ya atau level.
Di tingkatan apa engkau mengajar? Tudarrisin. Beda ya antara tadrusin itu belajar, kalau tudarrisin itu mengajar. Nah, maka kata Zainab, udarrisu. Ana udarrisu fil marhalatil ibtidaiyah. Al-marhalah al-ibtidaiyah. Marhalah tadi artinya tingkatan, ibtidaiyah itu pemula, ya, atau permulaan, tingkatan permulaan. Kalau di Indonesia itu SD. Jadi kalau antum mau tanya apa bahasa Arabnya SD? Ini al-marhalah al-ibtidaiyah atau al-madrasah al-ibtidaiyah. Ungkapan-ungkapan ini menunjukkan SD. Nah, baik, kemudian Zainab bertanya balik kepada Maryam. Wa fi ayyi marhalatin tudarrisina anti? Sama ya terjemahannya dengan di atas tadi. Maka kata Maryam, udarrisu, yani ana udarris fil marhalati al-mutawassita. Al-marhalah maknaha tingkatan, al-mutawassita pertengahan. Mutawassita, nah, pertengahan. Kalau di Indonesia apa? SMP. 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 Baik, sebagai tambahan ya, ada yang tahu bahasa Arabnya TK apa? Haudatul Atfal. Ahsanta, Raudatul Atfal. Kemudian kita naik lagi, misalnya langsung ke apa? Langsung ke SD ya. Antum bisa bilang al-marhalah al-ibtidaiyah atau antum bisa bilang al-madrasah al-ibtidaiyah. Dua-duanya bisa. Kita pakai marhalah saja ya. Al-marhalatu al-ibtidaiyah. Kemudian naik al-marhalatu al-mutawassitah. Nah, SMA kalau di Arab mereka identik dengan al-madrasatu al-thanawiyah. Al-Sanawiyah. Mhm. Al-madrasah al-thanawiyah. Di dalam apa kebiasaan orang Arab menyebut SMA. Kalau kita di sini madrasah thanawiyah itu MTS. Iya, Zat. SMP. Nah, wallahu alam kenapa bisa berubah begitu. Namun yang jelas secara bahasa atau bukan secara bahasa, secara tingkatan yang ada di Arab, as-tsanawiyah itu SMA level kita. Kalau kita SMA itu al-madrasah al-aliyah, ya. Nah, baik, setelah itu SMA ba'dahu apa? Tingkat perguruan tinggi, maka al-marhalatu Jamiah. al-jami'iyah. Jami'ah, berasal dari kata jami'ah, al-marhalatu al-jami'iyah. Jadi seperti itu ya, ana ulangi. Kita ada rawdatul atfal, al-marhalatul ibtidaiyah, al-marhalatu al-mutawassitah, al-marhalatu al-thanawiyah, al-marhalatu al-jami'iyah. Dan al-marhalatu al-jami'iyah ini ada tiga. Kalau dia S1 bakaluris ya. Bakaluris ya. Itu S1. S2 magister, S3 doktora. Doktora. Makanya kalau orang sudah gelar S3 kita bilang misalnya sebagai contoh Ad-Doktor Burhan Al-Magister. Berarti dia doktor MA ya atau ada M di depannya magister berarti dia. Nah. طيب أدرس في المرحلة المتوسطة قالت Maryam. Kemudian Zainab bertanya kepada Maryam, hal laki atfal? Fahimtum hadha? Faham insyaallah ya. Apakah engkau memiliki anak-anak? Pertanyaannya. Kenapa kok di sini Zainab dia bilang hal laki atfal? Kenapa enggak hal laki tiflun saja? Nah, itu ikhwan kemungkinan ya Zainab melihat Maryam ini kayak sudah berumur. Yang mana kemungkinan ini orang sudah banyak anak sehingga dia menggunakan kata-kata atfal jama ya berarti apakah boleh kita bilang hal laki atiflun boleh dan itu sudah sesuai dengan kaedah ya makanya contoh lain kalau kita bilang apakah kamu memiliki pena kita bisa hal laka qalam atau kita bisa bilang hal laka aqlam dua-duanya boleh ya nah hal laki atfal maka qalat na'am li atfal. Ya, na'am li atfal. Yang namanya tiflun ikhwan ini masih kecil. Anaknya masih pada kecil. Ya, belum memasuki usia remaja. Remaja itu bahasa Arabnya murahiq. Murahiq itu baru puber. Ya, kalau seandainya lusa duluki ini nampaknya dia baru masuk ke
marhala al-murahaqah. Jadi level apa dari segi usia kita ada marhalatut tufulah, ya, usia anak-anak itu dibagi dua, ya, al-ula ats-tsaniyah. Kemudian setelahnya marhalah al-murahaqah, itu masa puber. Nah, sedangkan yang umurnya 20 sampai 30 itu marhalatus syabab. Syabab, ya. Kalau dia agak dewasa dikit 40-an itu kahula. Ya, kahula. Kahula itu ada dua, kahula pertama, kahula kedua. Habis itu baru dia masuk ke marhalah syaikhukah. Syekh sudah. Setelah itu kalau usianya sudah 90 ke atas itu sudah masuk ke istilahnya muammarun. Muammar itu orang-orang yang dipanjangkan umurnya. Nah, baik. Aina sampai mana kita tadi? Kam tiflan laki, maka kata Maryam li khamsatu atfal. Nah, di sini karena pembahasan kita ini untuk dari segi bahasa cukup mudah ya, maka anak akan mendatangkan faedah lain yang bisa antum petik. Kalau antum bertanya, kenapa Ustadz biasa kalau kita kam itu setelahnya selalu misalnya kam kitaban berapa buku, kam kalaman berapa pena, kam ibnan berapa anak, kam zaujatan berapa istri. Kenapa setelahnya selalu seperti itu? Kenapa tidak kam tiflun saja atau kam tiflin saja? Nah, ternyata ini kalau kita kembali ke ilmu nahwu, ini namanya tamyiz. Tamyiz itu sebagai tugasnya sebagai penjelas sesuatu yang belum jelas. Maksudnya apa? Antum bayangkan kita lagi duduk santai, ya, entah itu tengah ngopi atau tengah santai lah. Tiba-tiba anak kita datang kepada kita, kemudian dia bilang, "Ya Abi, kam," kata dia. Kita akan bertanya, ini mau ngomong apa? Kam, apanya yang kam? Nanya apa ini? Kan belum jelas. Kemudian dia bilang, kam nuqudan, berapa uang? Oh, baru kita jelas. Berarti nuqud ini sebagai penjelas dari kam. Makanya dia dinamakan tamyiz. Ya, makanya selalu waktu jumpai seperti itu bentuknya. Selalu dia fathatain seperti itu. Nah, li khamsatu atfalin. Nah, li khamsatu atfalin. Ini anak akan jelaskan ke orang yang bertanya nanti insyaallah. Nah, intinya dia memiliki 5 anak. Nah, kemudian di akhir dialog, ya biasalah kalau sudah bekerja pasti pertanyaan ini pasti ada. Apa kata Zainab? Hal tuhibbina amalaki? Nah, apakah engkau mencintai pekerjaanmu? Qalat Maryam, na'am, uhibbu amali. وقالت زينب وأنا أحب عملي أيضا. Nah, wabihada. Wah, ini kita sudah menyelesaikan untuk penjelasan dialog. Nah, kalau antum ada yang mau ditanyakan, silahkan sekarang Anda buka sesi untuk tanya jawab. Tafadhalu. Nah, silakan ikhwan. Atau sudah pada paham? Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Ana Ustadz, Man Al-Ustadz Mulyadi, tafadhal. ini tulisan ibtidaiyah itu di fathah ya, di ta ya itu Ustadz ya. Ya, enggak. Tanya kasrah. Kasrah itu. Ya, ini salah penulisan. Nampaknya fathah ini milik huruf dal bergeser ke sini. Ya, jadi fathah itu milik huruf dal. Taknya ini dia kasrah, baknya itu sukun. Nah, kelas. Ya, Ustadz. Afwan, ada lagi silakan. Kalau bedanya itu atfalun dengan waladun, apa tuh? Jamil. Kata-kata tiflun itu tidak disebutkan kecuali dia masih usianya kecil, masih anak-anak. Namun waladun itu bisa anak-anak, bisa juga dewasa. Maksudnya bagaimana? Ketika anak berbicara kepada antum semua, anak bilang, "Ana li tiflun." Saya memiliki seorang anak. Ya, memang masih kecil dia, masih kecil. Namun ketika anak bilang li waladun, itu berarti yang penting anak punya seorang anak dan itu tidak menjamin masih kecil. Bisa jadi dia sudah umurnya dewasa atau bahkan sudah tua. Ibaratnya anggap saja misalnya anak sekarang misal sudah 60-an. Kemudian anak berbicara ke Ustadz Burhan,
Ya Ustaz Burhan, li walad. Saya punya anak. Bukan berarti walad di sini masih kecil. Pokoknya dia anak, namun usianya bebas. Posisinya anak, usianya bebas. Bisa jadi usianya 40 tahun kan? Itu masih waladun bagi kita. Ya, bagi kita. Namun kalau anak bilang li tiflun, itu berarti dia benar-benar masih kecil. Makanya kalau seandainya usia anak 60 tahun, kemudian anak bilang ke Ustadz Mulia, dia Ustadz Burhan, ya, anak bilang li tiflun. Sekali dilihat umurnya sudah 40 tahun. Itu tidak cocok lagi. Karena kata-kata tiflun itu menunjukkan masih kecil. Nah, ya, dalam artian dia belum memasuki usia puber. Ya, banter-banter usianya 11 atau 12 tahun. Nah, itu masih kategori tiflun atau 11 10. Nah, paham tak? Fahimna Ustaz. Nah, sahih. Jadi ditempatkan nanti ya. Kita sah-sah saja bilangnya li waladun. Saya punya anak walaupun usianya sudah misalnya 30-an atau 20-an, itu masih walad. Pokoknya yang namanya walad itu anak. Ya, anak secara umum. Ada lagi? Selalu. Ustaz, izin tanya, Ustaz. Nah, tafadhal. Eh, materi yang kemarin, Ustaz kan kemarin ada jelaskan perbedaan antara Madinatun wa al-Madinah. Al-Madinatu. Kalau dipakai ada alif lam depannya berarti kan kota Madinah. Tapi kalau dia Madinah saja berarti artinya kayak kota atau kampung saja. Benar ya? Dalam konteks dialog, dalam konteks dialog pada saat itu Oh, tapi walaupun kita ngomongnya sebuah kota bisa pakai pakai kata Al-Madinah, Ustaz. bisa, tidak harus Oh. menunjukkan Madinah Munawwarah. Nah, Anak kira eh, untuk kota Madinah itu dia harus pakai alif lam kan, kecuali dia kayak kota bebas harus Madinah dan double pakai alif lam. nah, mungkin kemarin penjelasannya belum terlalu lengkap. Jadi, yang bagaimana cara kita membedakan bahwa ketika disebutkan Madinah itu langsung Madinah Munawwarah. Tidak disebutkan kata-kata Madinah, maksudnya Madinah Munawwarah kecuali menggunakan alif lam. Namun apakah ketika menggunakan alif lam selalu maksudnya Madinah Munawwarah? Tidak juga. Kita bisa saja menggunakan alif lam untuk menunjukkan kota lain selain Madinah. Seperti itu Ustadz Luki. Kemudian penggunaan alif lam di dalam bahasa Arab itu banyak. Salah satunya alif lam yang memang sudah kita kenal bersama. Ya. Sebagai contoh, misalnya kita hidup di dalam ini, di wilayah Arab, kemudian ditanya oleh teman, Aina tadhab? Ya, atau ila aina tadhab? Kita bilang ilal Madinah. Ila al-Madinah. Itu berarti sudah jelas, Madinah Munawwar. Namun ketika kita di Indonesia, ya misalnya, Ana hidup di suatu pulau. Di pulau ini hanya ada satu kota. Ya, kita anggap saja Aceh misalnya. Nah, kemudian ditanya sama teman, ila aina tadhhab? Anda bilang ilal Madinah. Berarti kota yang sudah kita ketahui bersama yang ada di pulau itu. Nah, seperti itu ya. Baik. Mungkin itu mungkin itu maksudnya itu nakira dan ma'rifatnya Ustaz. Naam, sahih nakirah dengan ma'rifah. Ada lagi? Silakan. Ustaz mau nanya, eh, itu kata-kata kalau mudarisatun kan dia guru ya. Kalau udarisun berarti itu profesinya atau apanya? Yang bagaimana pertanyaan itu tadi? Yang mudarisatun kan artinya guru ya. Sahih. Kalau udarisunya berarti profesinya atau kerjaannya, Itu aktivitasnya. aktivitasnya. Ya, ya pekerjaannya lah bisa kita artikan maksudnya yang dia kerjakan ketika dia menjadi seorang guru itu apa? Ya udah. Nah, seperti itu ya. Syukran Ustaz. Afwan. Akhir yang lain, sadu. Itu Ustaz, bagaimana caranya dibedakan bacanya apa? Udarrisu dengan adrusu kalau tidak ada harakatnya itu. Nah, kalau tidak ada anggap saja tidak ada harokatnya, tidak ada tasydid, ya, maka
kita harus memahaminya dari awal. Bagaimana kita bisa dari awal? Nah, ketika di sini kita anggap saja ini semuanya tidak ada harokat, tidak ada tasydid, tapi ada titik lah ya untuk sebagai panduan. Biasanya seperti itu. Nah, dari sini ketika Maryam memperkenalkan diri, ana anggap saja mim dal ro sin ta. Bagi mereka yang sudah terbiasa, tentunya ini sekali lagi kembali ke kebiasaan ya. Jadi kalau antum pengen pandai membaca Arab gundul, itu tidak harus bisa bahasa Arab. Tinggal banyak latihan saja ya. Namun nilai minusnya orang yang bisa baca Arab gundul itu belum tentu bisa bahasa Arab sebagian. Namun orang yang bisa bahasa Arab kemungkinan besar dia bisa menggunakan Arab gundul. Tapi tidak semua juga perlu apa namanya pembiasaan. Nah, kita kembali ke kasus tadi. Kalau anggap saja semuanya ini tidak ada harokatnya, sama sekali tidak ada. Tasdid pun, tidak ada. Maka di sini kita sudah baca, karena kita sudah terbiasa. Kita bilang ana mudarrisatun. Ketika dia seorang guru, maka mustahil di sini bacanya tadrusin. Pasti dia tudarrisin, mengajar. Karena sudah guru, berarti dia mengajar, bukan belajar. Bayangkan kalau saya seorang guru, kemudian di sini Maryam bertanya, fi ayyi marhalatin, di level apa engkau belajar? Kan tidak nyambung. Guru masih ditanya belajar di level apa? Apalagi setelahnya dia belajar, dia bilang, saya belajar di level SMP. Berarti belum lulus dong SMP-nya. Makanya di sini udar risu, bukan ada rusu. Seperti itu. Nah, atau bagaimana pertanyaan itu? Ya, begitu pertanyaan Ustaz. Ya. Tapi kalau seandainya anggap saja, bagaimana Ustaz kalau seandainya anggap saja potongan atas ini tidak ada, tiba-tiba kita menemukan satu potong ini dalam sebuah kertas tertulis satu potong ini saja. Bagaimana cara kita membedakannya? Tidak bisa kita bedakan. Kita baru bisa membedakan itu kalau kita membaca dari awal sampai akhir. Kalau hanya satu Kalau potong ini, antum tidak akan bisa. Sebagai contoh, antum lihat apa yang anda tulis sekarang. Sebentar ya. Antum pilih satu kata yang langsung masuk ke ide antum, masuk ke kepala antum, hasil dari pengetahuan antum selama ini. Hmm. Baik, kalau anak tanya, ini kebaca ya. Kalau ada anak tanya Ustaz Rusman, antum baca ini apa? Khair. Harun Ustaz ya. Apa? Khair. Harun. Harun. Harun, sebentar, ini kayaknya salah. Saya tulis. Sebentar ya. Nah, harus mana Pak? Harun. Harun. Oke, Ustaz Mulyadi. Hairun. Ustaz Mulyadi apa? Harun. Harun juga? Hairun. Khairun. Itu Ustaz Burhan apa Ustaz Mulyadi? Saya Hairun. Ustaz Burhan. Khairun. Kalau Ustaz Mulyadi apa? Harun. Harun juga. Kalau Ustaz ini, Ustaz Luki, Harun. Harun Nah, Jamil. Nah, kalau Harun, mungkin Ana yang kayaknya ini salah nulis di sini ya. Namun seperti ini biasanya. Nah, atau ini Ana ubahlah. Kemudian, kemudian, Nah, kalau ini apa? Itu bacanya. Yang ini. nggak tanda ya sukun ya, Ustaz? Hah? Itu di pertengahannya nggak ada tanda bacanya. Ada ini giginya ini. Ada Tapi gigi itu. nggak ada titiknya. Nggak, ya, makanya tidak bertitik. Kita anggap tidak bertitik saja. Hasil dari bacaan antum selama ini. Nah, seperti inilah. Sebenarnya agak sulit nulis di sini, Ikhwan. Oh, mungkin lebih mirip ke khairun, Ustaz. Khairun ya. Iya, miripnya ya. Baik. Kalau Ustaz Luki khairun. Ustaz Mulyadi apalah? Sama sama Ustaz Hairun. Khairun juga. Ustaz Burhan apa ini? Hairun juga itu Ustaz. Lebih baik. Khairun juga. Oke. Kalau Ustaz Rusman,
Khairun Ustaz. Khairun, jamil. Jadi, ketika kita membaca tidak berharokat seperti ini, biasanya orang akan mengandalkan sesuai dengan apa yang dia biasa selama ini, apa yang dia telah biasakan selama ini. Namun, kalau orang yang dia sudah terbiasa dengan seperti ini, ketika dia menemukan kertas kosong, ya bukan kertas kosong, secari kertas, di dalamnya ada tulisan ini, dia akan bingung, ini maksudnya apa ya? Khairun, bisa khairun, tinggal tambahkan kho, titik, sama huruf ya di sini. Khairun. Ada nggak ungkapan lain? Ada. Dia bisa jadi khubzun. Ini kha, ini ba, bukan ya. Ini zai, khubzun, roti. Dia juga bisa berarti khobarun, kabar. Ya, jadi bingung nih. Baru. Khabar, dia bisa jadi khabar, bisa jadi khairun, bisa jadi khubzun. Begitupun yang ini. Kalau kita tidak lengkap teksnya, kita akan bilang ini udarisu atau adrusu. Seperti Ini itu. bisa jadi jiran juga, Ustaz. Jiran enggak, kalau jiran lah, jiran beda. Nah, jiran kan tetangga maksudnya kan? Ya. Nah, enggak, kalau jiran tambahkan ini. Alif kemudian nun. Nah, itu jiran. Baik. Alas, seperti itu ya jadi. Nah, ada lagi silakan. Baik, kalau tidak ada ikhwan, ya karena kita waktunya lumayan sempit, maka kita masuk ke qiraatul hiwar. Ana ana urid ya Ustaz Rusman anta taqumu maqama Maryam wa anta ya Ustaz Mulyadi taqumu maqama Zainab. Nah, tafadhala silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana mudarisatun ma mihnatuki. Ana mudarrisatun aidon. Fi ay marhalatin tudarisina. Udarrisu fil marhalatil ibtidaiyati. Wa fi ayyi marhalatin tudarrisina anti. Udarisu fil marhalatil mutawasitoh. Hal laki adfalun. Naam, li atfal. Kam tiflan laki. Li khamsatul atfal. Hal tuhibbina amalaki. Naam, uhibbu amali. Ana uhibbu amali aidon. Jamil. Nah, tatabadala gantian silakan. Ana mudarrisatun ma mihnatuki. Ana mudarisatun aidon. Fi ayyi marhalatin tudarrisina. Udarisu fil marhalatil ibtidaiyah. Wa fi ay marhalatin tudarisina anti. Udarrisu fil marhalatil mutawassitoti. Hal laki atfal. Naam, li atfalun. Kam 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 tiflan laki. Li khamsatu atfalin. Hal tuhibbina amalaki. Naam, uhibbu amali. Wa ana uhibbu amali aidon. Jamil. Ahsantuma barakallahu fikuma Ustaz Rusman wa Ustaz Naam. Al-an ayyuhal ikhwah, masih ada satu lagi. Al-Ustaz Burhan wa Al-Ustaz Duki. Al-Ustaz Burhan ana uriduka an taquma maqama Maryam wa Al-Ustaz Duki ana uriduka an taqum maqama Zainab. Tafadhala. Ana mudarrisatun ma mihnatuki أنا مدرسة أيضا. fi ayyi marhalatin tadrusina Fi ayyi marhalati? darisina أدرس في مرحلة الابتدائية. وفي أي مرحلة تدرسين أنت؟
Udarrisu fi marhalati mutawassitah. Mutawassitah. هل لك أطفال؟ Naam, li atfalun. كم طفلا لك؟ Li khamsatu atfalin. هل تحبين عملك؟ Naam, uhibbu amali. وأنا أحسن. أحب. نعم. يا ساتر. خلاص. خلاص خلاص. نعم. الآن تتبادل. أنا مدرسة، ما مهنتك؟ Ana mudarrisatu aidan. في أي مرحلة تدرسين؟ Udarrisu fi marhalati al-ibtidaiyah wa fi ayyi marhalati tudarrisina anti. أدرس في المرحلة المتوسطة. Hal laki atfalun نعم لأطفال. kam tiflan laki. في 5 أطفال. Hal tuhibbuna amalaki نعم أحب عملي. wa ana uhibbu amali aidan. جميل. نعم أحسنتما، بارك الله فيكما. طيب أيها الإخوة، هذا الحوار قد انتهينا منه. kita sudah menyelesaikan untuk dialog ini, walillahil hamd. والآن ننتقل, kita pindah ke الصفحة التي بعدها, halaman selanjutnya, المفردات. العرض انظر واستمع وأعد. Nah, di sini ikhwan kita ada tiflun. Ya, tiflun jelas ya. Atfalun ini bentuk tunggalnya mufrad, wa hadza jama'. Ya, dan ini bentuk jama' atfalun. Kemudian mihnatun profesi, mihnatun. Nah, al-marhalatu al-ibtidaiyah, ini level SD atau tingkat SD. Al-marhalatu al-mutawassitah, ini tingkat SMP. Nah, ada yang mau ditanyakan ikhwan? Hal min soal lil mufradat? خلاص. خلاص؟ نعم، إذا ما في سؤال. الآن أيها الإخوة ننتقل نحن إلى تدريب أجيب عن الأسئلة باختصار. طيب ما معنى باختصار؟ Singkat. Naam, ahsanta. Masih ingat dialognya ikhwan atau perlu kembali lagi? Baik, silakan dilihat ya antara Maryam dengan Zainab. Kita lihat singkat saja. Siapa mudarrisah fi al-ibtidaiyah dan siapa fil mutawassithah. Nah, طيب خلاص. الآن تفضل يا الأستاذ من؟ أنا أريد الأستاذ رسمان. تفضل يا الأستاذ رسمان، السؤال الأول. نعم. Ma mihnatu Zainab mudarisatun. أحسن، مدرسة. جميل، هذا صحيح. طيب بعده الأستاذ برهان. Mamihnatu Maryamu. Mamihnat mamihnat Mamihnatu Maryam mudarrisatu aidan. Ulangi suaranya ini kurang jelas tadi. Mamihnatu Maryam mudarrisatun aidan. جميل، أحسن، هذا صحيح. طيب الأستاذ لوكي. من تدرس في المرحلة الابتدائية؟ زينب. جميل، هذا صحيح. بعده الأستاذ مليادي الرابع. Man tudarrisu fil marhalatil mutawassitati Maryam. أحسن. طيب الأستاذ رسمان yang kelima. Ustaz Rusman, ada suaranya? Man laha atfal Maryam. Maryam. Sahih. Ahsan. Baik, Ustaz Burhan.
طفلا لها خمسة أطفال. جميل. 5 أطفال. الأستاذ لوكي بعده. Man tuhibbu amaliha. Ini satu ya. من تحب. Amal amalaha. نعم عملها صحيح. Huma من. Zainab wa Maryam. أحسنت. زينب ومريم صحيح. طيب biasanya ikhwan ada ini. Biasanya kalau latihan ketiga ini ada hiwarus salis itu ada latihan tambahan sedikit. Nah, dan nanti ila hadza min babil murajaah ya sebagai bentuk murajaah kita ambil التدريب الأول صل بين الشخص. طيب ما معنى الشخص؟ Ada yang tahu? Gambar. Itu surah. Oh, syakhsi. Syakhsi. Ini syakhsi. Syakhsun, 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 syakhsun. Ma makna syakhsun? Man ya'rif? Ada yang tahu? Syakhsun artinya orang. Oh, Maaf, ya hubungkan antara orang, maksudnya ini. Wal makan, ma makna al makan? tempat Tempat. Al munasib. yang cocok. Ahsan. Nah, ini sudah kita pelajari ya. Nah, khalas, ini sudah kita pelajari. Fil hiwaril awal atau hiwaril tsani. Nah. Baik, Ana akan tunjukkan Ana akan tunjukkan syakhsnya, ya orangnya. Antum bilang tempatnya di mana. Nah, tadi terakhir Ustaz Luki ya. Berarti al-an al-Ustaz Mulyadi. Tafadhal ya al-Ustaz Mulyadi. Hadhihi surah. Kuliyatut tarbiyati. أحسن. كلية التربية. جميل. الأستاذ رسما تفضل. هذه الصورة. Kuliatun al-handasata. كلية الهندسة. نعم. Al-handasata. الهندسة. Ya, nomor 1 Ahad. نعم. كلية الهندسة. طيب الأستاذ رسما من هو؟ Muhandis. Dua muhandis. أحسنت. جميل. نعم. هذا صحيح. طيب بعده selanjutnya أنا أريد الأستاذ برهان الصورة الثالثة. هذا كلية طيران. طيران. نعم صحيح. كلية الطيران. من هو؟ طيران. طيار. نعم طيار صحيح. طيب طيران. بعده أيوة الأستاذ لوكي تفضل. الرابع. Kuliyatus Sayyidalah. كلية الصيدلة صحيح. من هو؟ Lupa saya anunya maf'ulnya saat. نسيت؟ Lupa saat apa ya? Apa? Apoteker apa? Bahasa Arabnya. Oh, Hmm. Taib, nasita. Taib, man yatazakkar? Siapa yang masih ingat? Soidalian. Nah, Soidalian. asli Soidalian itu sudah ada perubahan. Aslinya apa? Soidaliyun. Nah, Soidaliyun itu apoteker. Sahih. Adapun yang terakhir, ini tidak perlu lagi ya, tidak perlu ditanyakan lagi. Wadih jiddan, jelas sekali. Kulliyatu at-tibbi. Man hadzal rajul ayyuhal ikhwah? Bibun. Bibun. Dan ada latihan yang kedua, ini terlalu mudah ya karena sama saja adrusu toyaron di sini sama adrusu tamrid, jadi hubungan saja. Jadi tidak perlu Anda jelaskan. Ini tidak perlu Anda jelaskan karena cukup jelas insyaallah taala. Nah, adapun halaman selanjutnya ini ada kosakata tambahan, antum bisa baca-baca sendiri bagaimana cara menyebutkan pukul 1, pukul 2, jam 1, jam 2 sampai jam 12. Orang biasanya bisa 1 sampai 10 ya. Al-wahida, al-thaniya, al-thalitha, al-rabi'a, al-khamisa, al-sadisa, al-sabi'a, al-thamina, al-ashira, al-tasi'a, al-ashira. Nah, tapi tidak sedikit yang tergelincir di sini. Kalau dia jam 11 kita bilang as-sa'atu al-hadiyata asyrata. As-sa'atu as-thaniyata asyrata. Ini ikhwan ya, ini sangat-sangat penting ya untuk dipraktekkan, untuk dihafalkan sebagai penambahan kosakata atum.
Baik, ayuhal ikhwah, itu saja yang bisa Anda sampaikan pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Silakan. Kalau Ustadz, apa di bahasa Arab ini juga sama jamnya sama seperti kita juga ada sampai berapa tuh 24 ya Ustadz, waktunya. Ya, mereka biasanya ma'rufnya dikenalnya sampai 12 saja. Mereka menggunakannya yang sampai 12 saja. Kalau mau sampai 24 bisa kita buat sendiri bahasa Arabnya karena itu hanya sekedar urutan. Misalnya kita mau bilang jam 20 kita bilang as-sa'atu al-ishrun. Misalnya jam 21 lewat 4 menit sekarang kalau di Indonesia bagian barat. Kita bilang as-sa'atu al-wahidatu wa ishrun wa kalau dia lewat wa arba'u daqaik. Daqaik itu menit. Ya, seperti itu. Bisa, namun yang ma'rufnya yang diketahui bersama di Arab mereka menggunakan 12 format 12 ya. Tinggal nanti kita tambahkan sobahan apa naharon atau lailan. Naharan atau lailan, siang atau malam. Mereka juga terkadang menggunakan masaan sore hari. Misalnya contoh as-sa'atu al-khamisatu masaan jam 5 sore. Bisa seperti itu. Nah. Baik, خلاص. سؤال آخر lagi. Baik, insya Allah sudah jelas ikhwan ya. Dengan begini ikhwan, alhamdulillah walillahil hamd. Kita sudah menyelesaikan qad intahaina minal hiwarat as-salasah dari dialog yang tiga dari materi al-amal dan insya Allah taala fil liqa al-qadim di pertemuan selanjutnya kita seperti biasa akan membahas latihan-latihan dari materi al-amal. Terus ngapain habis itu di pertemuan ketiga? Di pertemuan ketiga, insya Allah Ta'ala kita akan membahas kosakata-kosakata yang ada di akhir kitab ini. Ya, kita menambahkan kosakata-kosakatanya dan kita akan mencoba latihan, insya Allah nanti bagaimana cara menggunakannya di dalam jumlah ya dari kosakata-kosakata itu. Nah, dan kalau kosakata sudah habis, baru nanti kita masuk ke ujian ya dari 8 judul. Masih ingat ya 8 judulnya? Judul yang pertama tentang at-tahiyyah wa ta'aruf. Judul yang kedua tentang al-usrah. Judul yang ketiga tentang as-sakan. Judul yang keempat tentang al-haya al-yaumiyah. Kemudian judul yang kelima tentang at-ta'am wa syarab. Judul yang keenam tentang as-salah kalau tidak salah. Yang ketujuh tentang ad-dirasah dan yang kedelapan yang kita pada malam ini berada itu tentang al-amalu. Ada 8 judul yang akan kita bagi menjadi 3 hari nanti. Berarti satu hari itu ada 2 judul, ada 3 judul. Insyaallah ta'ala. Baik, ikhwan, itu saja yang bisa Anda sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini itu bermanfaat untuk diri kita, bisa kita sebarkan manfaatnya untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Nantiasa kita berdoa kepada Allah semoga kita dibukakan pintu-pintu pemahaman, ya diberi rezeki berupa keistiqomahan, ketabahan dan kesabaran di dalam meniti jalan kebaikan, terkhususnya adalah mempelajari bahasa Arab ini karena hal yang paling mahal ikhwan yang bisa Anda pelajari ketika kita ingin belajar sesuatu itu adalah istiqomah kemudian gigih. Istiqomah dulu, kemudian kegigihan dan kesabaran. Antum harus istiqomah. Nah, kalau itu paling mahal. Kalau itu tidak ada istiqomah, walaupun antum gigihnya hanya 1 minggu, habis itu tidak istiqomah lagi, itu percuma. Istiqomah makanya yang paling penting. Nah, طيب أنا أكتفي بهذا القدر dan أنا ucapkan kepada antum semua jazakumullahu khairal jazaa wa barakallahu fikum
ونختتم بدعائك فاضل المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.